Halo semuanya, ya kita jumpa lagi dalam video pembelajaran IPS kelas 8. Kali ini video ini berisi tentang kerusakan lingkungan hidup serta mitigasi bencana. Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk dari kerusakan lingkungan hidup serta mitigasi bencana. Apa sih itu mitigasi bencana? Apa sih itu kerusakan lingkungan? Ya, mari kita simak. Yang pertama, kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan alam, peristiwa alam. Ya, jadi bentuk kerusakan lingkungan hidup itu ada dua. Ya, yang tadi pertama sudah saya sebutkan, ya akibat kegiatan manusia. Ya, yang kedua adalah akibat peristiwa alam. Ya. Yang akan saya jelaskan pertama adalah akibat peristiwa alam. Ada beberapa. Yang pertama adalah letusan gunung berapi. Kita tahu kalau Indonesia itu memiliki banyak gunung berapi. Beberapa gunung berapi tersebut sering meletus, ya. Katakanlah Gunung Merapi di Jogja, Krakatau, ya, di Selat Sunda, Gunung Kerinci, kemudian Tangkuban Perahu, dan Gunung Semeru yang paling dekat dengan Malang. Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas vulkanisme yang ditandai ledakan, getaran, dan muntahan gunung. Letusan gunung berapi merupakan gejala alam yang dapat menimbulkan kerusakan. Kerusakan tersebut antara lain, yang pertama, letusan gunung berapi melempahkan berbagai material padat yang terdapat di dalamnya seperti batuan, kerikil, pasir yang dapat menimpa perumahan, daerah pertanian, dan hutan. Yang kedua, hujan abu vulkanik yang menyertai letusan dapat menyebabkan terganggunya pernafasan, pemandangan jadi gelap, dan lingkungan menjadi kotor. Ya. Lalu lava panas yang meleleh akan merusak bahkan mematikan apa saja yang dilaluinya. Ya, jadi misalnya lava panas ini meluncur ya lewat lahan pertanian, maka pertanian tersebut bisa rusak. Lalu awan panas berhembus dengan kecepatan tinggi dan tidak terlihat mata dapat menewaskan makhluk hidup yang dilaluinya. Awan panas kan lebih dari 5.000 derajat Celcius. Nah, apabila sampai kita manusia, hewan, atau tumbuhan itu kena, maka bisa mati. Lalu gas yang mengandung racun dapat mengancam keselamatan makhluk hidup di sekitar gunung berapi. Ya, jadi selain mengeluarkan lava panas, ya hujan abu, tapi juga mengeluarkan gas. Nah, gas itu biasanya beracun, ya, dan bisa mengganggu pernafasan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi merupakan getaran yang dirasakan di permukaan bumi akibat adanya kekuatan dari dalam bumi berupa aktivitas tektonisme, vulkanisme, dan runtuhan bagian lapisan bumi. Pada saat gempa berlangsung terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung, ya, adanya gempa bumi. Yang pertama, tanah di permukaan bumi merekah sehingga menyebabkan jalan raya terputus. Kedua, akibat guncangan yang hebat dapat terjadi tanah longsor yang menimbun segala sesuatu di bawahnya. Ketiga, gempa dapat merobohkan berbagai bangunan. Yang keempat, dapat terjadi banjir akibat rusaknya tanggul bendungan. 5. Jika terjadi dasar laut, bisa menyebabkan tsunami, ya, yaitu gelombang pasang di laut yang melanda daerah pantai. Yang keenam, tentu saja merenggut korban jiwa, luka berat, luka ringan, bahkan sampai hilangnya seseorang. Kemudian berlanjut ada angin topan. Angin topan merupakan angin yang berhembus dengan kecepatan tinggi atau lebih dari 100 km per jam. Jika angin tersebut disertai hujan, maka disebut dengan badai. Nah, kerusakan lingkungan akibat angin topan antara lain rumah-rumah yang kurang kuat, ya, dapat rusak atapnya bahkan sampai roboh. Lalu areal pertanian, perkebunan, kehutanan itu rusak, yang membahayakan bagi kegiatan penerbangan, kemudian menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal. Lalu banjir. Banjir sering terjadi pada saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Banjir merupakan genangan air yang meliputi daerah yang cukup luas karena sungai tidak mampu lagi menampungnya. Nah, banjir dapat merusak saluran irigasi,
jembatan, jalan raya, jalan kereta api, rumah penduduk, dan areal pertanian. Di samping itu, hewan dan manusia pun dapat menjadi korban akibat banjir yang besar ya, bisa menewaskan orang, bisa merugikan harta benda, dan sebagainya. Lalu tanah longsor. Nah, sebagian besar wilayah di Indonesia ini merupakan perbukitan atau pegunungan dengan membentuk lahan miring. Nah, lahan miring yang kemiringannya melampaui 20 derajat umumnya memiliki kecenderungan untuk bergerak atau bisa longsor. Namun tidak selalu lereng atau lahan yang miring itu punya potensi longsor ya, tergantung sifat dari tanahnya. Timbulnya tanah longsor biasanya terjadi pada saat musim penghujan. Namun kadang-kadang tanah longsor ini tidak terjadi juga pada saat musim hujan. Ya. Tanah menjadi longsor karena beberapa faktor alam seperti adanya gempa, hujan deras, atau faktor manusia berupa tindakan penggundulan hutan. Nah, tanah longsor ini dapat menimbun dan merusak daerah-daerah di bawah longsoran. Selain itu, tanah longsor dapat menimbulkan korban jiwa, hilangnya orang, dan bentuk kerugian materi lainnya. Nah, itu tadi kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Kita berlanjut ke kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan manusia. Setidaknya ada dua ya akibat kegiatan manusia. Ini ada kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan. Nah, ini adalah yang kerusakan hutan. Hutan merupakan bagian sumber daya alam yang punya nilai ekonomi. Tapi kalau hutan dibutuhkan manusia dan mudah didayagunakan, hutan malah kemudian menjadi rusak akibat ulah manusia. Bentuk kerusakan hutan antara lain, ya, hutan dimanfaatkan secara berlebihan. Contohnya, penebangan pepohonan di hutan untuk keperluan industri, rumah tangga, bahan bangunan. Yang kedua, hutan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, pemukiman, dan kegiatan penambangan. Nah, pengalihan fungsi ini dilakukan dengan cara menebang dan membakar pepohonan sehingga lahan menjadi kritis. Ya, lahan kritis itu adalah lahan yang gak subur. Ya. Nah, kerusakan hutan dapat menimbulkan hal-hal berikut ini. Ya, berbagai jenis hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Timbul perubahan iklim. Karena fungsi hutan itu kan sebenarnya untuk mengatur iklim. Nah, tapi gara-gara hutannya rusak, maka hutan tidak lagi berfungsi menjadi pengatur iklim. Akibatnya bisa menjadi kacau. Nomor 3, terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir di musim hujan. Lalu yang keempat, meluasnya lahan kritis, yaitu lahan yang tidak subur dan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Ya, jadi nggak bisa ditanami lahan kritis itu. Lalu bentuk yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan merupakan masuknya limbah hasil kegiatan manusia ke dalam suatu wilayah tertentu sehingga kualitas lingkungan wilayah tersebut menjadi berubah dan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Nah, beberapa bentuk pencemaran lingkungan itu ada 4 ya, air, tanah, udara, dan suara. Pencemaran air. Nah, pencemaran air dapat terjadi karena penggunaan zat-zat kimia yang berlebihan, seperti penggunaan pestisida dan insektisida, pembuangan sampah sisa industri ya, atau limbah itu juga dapat mencemari air. Selain itu, sampah rumah tangga yang terbuang ke saluran pembuangan, baik sampah padat maupun cair, yang berlebihan akan mencemari air. Begitu pula sebocoran serta kapal-kapal tanker di laut. Kapal tanker itu kapal yang mengangkut minyak. Dapat mengakibatkan tumpahnya minyak ke laut. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak itu juga dapat merusak kehidupan alam perairan. Berlanjut ke pencemaran tanah. Banyak peristiwa yang dapat mencemari tanah sehingga tanah tidak dapat digunakan untuk areal pertanian ya, tidak bisa digunakan untuk bertanam. Nah, merusak kehutanan maupun tempat tinggal. Ya, pencemaran tanah itu terjadi karena berikut ini. Ya, pembuangan bahan-bahan yang berbahaya, racun nuklir dan lain-lain. Lalu pengambilan hasil tambang yang berlebihan, ya eksploitasi tambang. Lalu pengambilan air tanah yang berlebihan, kemudian pembuangan sampah anorganik yang sulit diuraikan seperti plastik, botol, kaleng, kaca, dan sebagainya. Lalu pencemaran udara. Nah, banyak pabrik di sekitar kita ya. Dan semakin bertambahnya mesin kendaraan bermotor merupakan hasil dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, sementara pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, dan dapur rumah tangga menyebabkan timbulnya masalah pencemaran udara, yaitu adanya asap, gas, dan keluar mengotori udara. Nah, akibat dari adanya asap yang mengotori udara ini bisa menimbulkan masalah kesehatan, terutama gangguan pernafasan. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran suara. Nah, pencemaran suara umumnya terjadi di kota-kota besar, ya, biasanya yang sering macet. Nah, suara yang membisingkan, misalnya seperti bunyi klakson, bunyi mesin kendaraan. Nah, kebisingan berpengaruh terhadap organ tubuh manusia. Reaksi manusia atas kebisingan dapat membentuk perubahan tekanan darah, kecepatan pernapasan, denyut nadi, kontraksi perut, dan tekanan mental. Nah, apabila ini berlangsung terus-menerus, maka pengamatan warna akan berubah 75%. Kemudian dapat menyebabkan sakit jantung, tuli, bahkan memperpendek umur antara 8-12 tahun. Gawat sekali kan? Nah, itu tadi bentuk kerusakan-kerusakan alam dan kerusakan-kerusakan akibat ulah manusia. Sekarang kita akan belajar mengenai mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana? Bencana alam itu seringkali tidak terduga datangnya. Tapi bencana alam sebenarnya dapat dicegah untuk tidak terjadi kecuali gempa bumi. Nah, contohnya ya yang bisa dicegah seperti longsor. Itu bila manusia tidak melakukan penggundulan hutan. Nah, banjir bisa dicegah kalau manusia tidak membuang sampah di sungai. Nah, kebakaran hutan bisa dicegah kalau manusia tidak ceroboh membuang api dan sebagainya. Nah, usaha untuk mencoba mencegah terjadinya bencana atau usaha mengurangi akibat terjadinya bencana disebut dengan mitigasi. Nah, mitigasi bencana meliputi kegiatan berikut ini. Ya, pemetaan daerah rawan bencana, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana, pemantauan daerah rawan bencana, peringatan dini akan kemungkinan terjadinya bencana, penyebarluasan informasi bencana melalui berbagai media cetak dan elektronik. Ini ada contoh kegiatan mitigasi yang dilakukan seseorang jika menghadapi bencana alam gempa bumi. Hal yang bisa dilakukan antara lain menentukan tempat-tempat berlindung yang aman jika terjadi gempa bumi. Ya. Tempat berlindung yang aman ini untuk menjauhi dari benda-benda yang rawan jatuh atau mebel, furniture yang gampang ambruk, misalnya di bawah kolong meja. Lalu menyediakan air minum untuk keperluan darurat. Lalu menyiapkan tas ransel yang berisi barang-barang yang sangat dibutuhkan di tempat pengungsian nanti. Barang-barang tersebut bisa seperti lampu senter, baterai cadangan, air minum, kotak P3K, ya, sejumlah uang tunai, makanan sing tahan lama, kemudian buku tabungan, korek api, lilin, helm, pakaian dalam, dan barang-barang yang kamu anggap berharga yang harus kamu bawa saat keadaan darurat. Lalu mengencangkan mebel ya, atau furniture yang mudah rubuh seperti lemari pakaian dengan langit-langit atau dinding, jadi tembak dinding gitu kayak. Ya. Yakni dengan cara menggunakan logam berbentuk siku atau sekrup. Ya. Kemudian mencegah kaca jendela atau kaca lemari pakaian agar tidak pecah berantakan saat gempa bumi dengan cara memilih kaca yang jika pecah tidak berserakan, ya, atau menempelkan kaca film pada kaca jendela. Lalu mencari tahu lokasi tempat evakuasi dan rumah sakit terdekat. Nah, jika pemerintah setempat itu tidak mempunyai tempat evakuasi, pastikan tidak pergi ke tempat yang lebih rendah atau tempat yang dekat dengan pinggir laut untuk menghindari tsunami. Nah, ketika bencana terjadi, ada beberapa contoh tindakan warga masyarakat yang perlu dilakukan. Ini dalam hal bencana gempa bumi. Ya. Yang pertama, mematikan api kompor maksud saya, jika sedang memasak. Nah, kemudian matikan alat elektronik yang dapat menyebabkan timbulnya api. Nah, jika terjadi kebakaran di dapur, segera padamkan api dengan menggunakan alat pemadam air. Ya, jika tidak punya, misalnya gunakan kantong pasir atau karung basah. Lalu segera membuka pintu dan mencari jalan keluar dari rumah atau gedung. Kemudian mencari informasi mengenai gempa bumi. Lalu, jika terjadi kerusakan pada tempatnya, segera mengungsi ke tempat pengungsian terdekat. Nah, tetap tenang, tidak boleh panik, jangan terburu-buru keluar rumah atau gedung ya. Boleh sih sebenarnya keluar, tapi jangan terburu-buru ya.
tunggulah sampai gempa mereda. Ya, apabila gempa nggak reda-reda, segera keluar. Kalau sudah tenang, ya segera ambil tas ransel berisi barang-barang keperluan darurat. Berjalanlah keluar dari rumah, ya, menuju tanah kosong. Sambil melindungi kepala dengan helm atau barang-barang yang dapat digunakan untuk melindungi kepala. Seandainya berjalan di tengah jalan raya, hendaknya berhati-hati terhadap papan reklame atau sesuatu yang gampang rubuh, misalnya seperti kabel listrik, tiang listrik, dan benda-benda yang bisa berjatuhan dari atas gedung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang tertinggal ketika kamu melakukan evakuasi. Ya. Jika gempa bumi terjadi saat kamu menyetir kendaraan, jangan menggunakan rem darurat atau mendadak ngerem. Ya, kurangilah kecepatan secara perlahan-lahan. Usahakan hindari pom bensin atau tempat-tempat yang rawan terjadinya kebakaran. Kemudian, kalau terjadi tsunami, bagaimana tindakan yang diperlukan? Nah, jika berada di pinggir laut atau dekat sungai, segeralah berlari sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya ke tempat yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, berlarilah menuju bukit terdekat. Lalu jika situasi memungkinkan, pergilah ke tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Kemudian kalau jika tidak menguntungkan, cari bangunan bertingkat yang bertulang baja. Ya, gunakan tangga darurat untuk sampai ke atas. Ya, jangan pakai lift. Jika situasi memungkinkan lagi, pakai jaket anti hujan. Ya, anti air. Pastikan tangan tidak memegang apapun. Oke, sekian penjelasan mengenai video kali ini. Ya, kerusakan lingkungan hidup serta mitigasi bencana. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.